Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi komposisi, di mana kita akan membahas tentang materi tipe dalam dan tipe luar. Bagaimana Anda sudah menonton video yang sebelumnya di part 1 fungsi komposisi? Jika belum, diklik link ini. Nah, jika sudah, yuk tonton dan simak video berikut ini. Check it out. Materi kali ini tentang bagaimana tipe dalam dan tipe luar di fungsi komposisi. Maksud dari tipe dalam dan tipe luar itu adalah bahasa saya untuk menyederhanakan dalam penyampaian materi di fungsi komposisi di part 2. Nah, tipe dalam itu seperti apa? Ini tipe dalam. Semisal ini ada FOGX sama dengan F dalam kurung GX. Nah, yang saya kasih tanda ini ya, kuning, background kuning dengan warna GX merah, itu artinya apa? Itu artinya yang ditanyakan. Jadi yang dinamakan tipe dalam itu kita mencari GX-nya yang dalam itu. Nah, berarti otomatis kita itu mencari GX-nya. FOGX-nya ini diketahui dan Fx-nya ini juga diketahui. Nah, kita mencari GX-nya, itu yang dinamakan tipe dalam. Jika tipe luar itu adalah jika semisal FOGX-nya ini diketahui dan GX-nya yang saya background putih ini juga diketahui. Yang belum diketahui itu adalah Fx-nya. Kalau disuruh mencari Fx atau yang di luar, itu artinya itu namanya tipe luar itu. Jadi cara pengerjaannya antara tipe dalam sama tipe luar itu berbeda. Nah, sudah tahu ya maksud dari tipe dalam sama tipe luar itu. Kalau tipe luar itu artinya yang dicari adalah yang di luar. Kalau tipe dalam yang dicari adalah yang di dalam, seperti GX di gambar ini dengan background kotak kuning dan tulisan merah, itu yang namanya tipe dalam. Oke, yuk kita lihat contoh berikut ini. Yuk, tipe dalam. Nah, saya kasih tulisan tipe dalam. Kenapa? Tipe dalam biar menyederhanakan aja, mempermudah kalian. Ya, next. Tipe dalam diketahui fungsi FOGX 2x tambah 4. Berarti kan FOGX-nya diketahui. Terus Fx-nya sama dengan X kurang 2 juga diketahui, dan tentukan fungsi GX. Nah, yang di dalam berarti kan GX ini di dalam. Contoh aja ya. FOGX ini kan gini, FOGX itu kan artinya F dalam kurung GX kan gitu, karena F didahulukan dan F di luar. Yang di dalam kurung ini apa? GX. Maka saya namakan mencari tipe dalam. FOGX-nya, FOGX-nya udah diketahui 2x ditambah 4 sama dengan, nah, sama dengan gitu, sama dengan F dalam kurung GX. Nah, F-nya kan diketahui X min 2, namun GX-nya belum diketahui gitu loh. Nah, oke, FOGX diketahui, Fx-nya udah diketahui, X min 2, GX-nya belum. F dalam kurung GX ini kan sebenarnya kan awalnya kan Fx toh. Nah, dari dasar ini Fx ini. Nah, kalau semisal ini saya ganti F dalam kurung GX, otomatis yang ini juga diganti GX. Dan ini turun, dikurangi 2. Maka yang sebelah sini F dalam kurung GX itu artinya GX dikurangi 2. Karena yang ditanyakan GX, otomatis gimana caranya GX nya itu sendiri ya.
biar sendirian, ini kan masih ada temennya nih, negatif 2. Negatif 2 nya dipindah aja melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang namanya sama dengan, jadi GX negatif 2 nya pindah ke ruas kiri jadinya 2X ditambah 4, negatif 2 pindah sini jadi positif 2, jadi sama dengan GX 2X ditambah 4 tambah 2 6. Nah gitu. Oke, nah ini berarti wis ya gitu. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Jika kalian masih bingung, kita lihat contoh berikutnya atau videonya ini diulang lagi. Tipe dalam soal nomor 2. Diketahui fungsi GOHX 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 dan gx sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, yang ditanyakan adalah hx. Karena apa? Karena tipe dalam, karena hx itu di dalam, karena h penyebutnya di belakangnya. Maka di sini saya tulis GOHX sama dengan GOHX itu kan sama dengan G dalam kurung HX. Oke. GOHX kalian tulis ini hasilnya GOHX 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 sama dengan G dalam kurung HX. Nah ini kan GX, kalau G nya X nya saya ganti HX, otomatis ini sama dengan 2 dalam kurung HX dikurangi 1. Maka 2 ini saya tulis sebelah sini ya, 2 dalam kurung HX dikurangi 1 gitu. Nah tujuan kita bagaimana cara mencari HX. Oleh karena itu HX yang punya teman angka 2 dan angka negatif 1, kita pindah dulu yang negatif 1 nya. Jadi ini adalah 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 ditambah 1. Ditambah 1 dari mana? Karena ruas sebelah kanan negatif 1 pindah ke ruas sebelah kiri jadi positif 1. Dan ini sisa 2hx. Jadi kalau membuat jomblo itu dipisahkan temannya dulu, nanti baru pasangannya 2 ini dipindah. Oke. Yuk kita hitung. 4x kuadrat tetap 4x kuadrat ditambah 6x tetap negatif 5 tambah 1 negatif 4. Oke. Nah ini sisa 2hx. 2 nya ini kan perkalian, 2 nya ini pindah. Kalau pindah jadi pembagian, pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi ini hx nya, maka ini adalah 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 4 dibagi 2. Nah hx ketemu, hx pasti ketemu, tinggal dihitung ini. Kalau membagi seperti ini caranya, ini harus dicoret semuanya. Kalau bagi 2, ini 4 ini juga dibagi 2, 6 ini juga dibagi 2, negatif 4 juga dibagi 2. Karena ini ada tanda penghubungnya, ya ini penjumlahan sama pengurangan. Kalau nggak ada tanda penghubungnya ya yang dibagi cuma salah satu. Tapi untuk model yang soal seperti ini dibagi semuanya. 4 dibagi 2 jadinya adalah 2x kuadrat. 6x bagi 2 jadinya adalah 3x. Negatif 4 bagi 2 jadinya negatif 2. Nah ini berarti wis gitu. Oke. Itu contoh soal tipe dalam. Dan bagaimana contoh soal tipe luar? Yuk kita lihat soalnya. Nah ini tipe luar. Wih ngeri. Ya apa cara ngerjakannya? Tipe luar mudah saja. Yang penting kita tulis saja dulu ya. Oke. Ya apa ya? Lupa saya. Gini. Diketahui fungsi f (f(o) h(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3 dan hx sama dengan x tambah 3. Oke. Nah, di sini saya tulis f(o) h kilo bos.
FOHX sama dengan FOHX itu kan sama dengan apa ya? Sama dengan F dalam kurung HX, ya toh? Nah, gini ya. Nah, berhubung ini kan belum ketemu FOHX-nya, atau saya pindah di sini. Ini F dalam kurung H, ini X sama dengan, dibalik sama aja ya. Ini saya taruh sini, 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3. Nah, FHX ini adalah F dalam kurung HX nya kan sudah tahu, yakni X ditambah 3. Oke. Sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3. Namun untuk pengerjaan soal tipe luar itu pakai misal. Misalnya gini, permisalan seperti ini kan x plus 3. Jadi misalkan x ditambah 3 itu sama dengan P ya, sama dengan P. Maka ini harus dijadikan x nya sendiri, atau bisa saja seperti ini. X sama dengan P dikurangi 3. Kenapa kok Pak pakai permisalan? Ya, karena kita mempermudah, karena yang dicari adalah fx nya, bukan f dalam kurung x tambah 3 gitu. Nah, kita misalkan x sama dengan P dikurangi 3. Maka untuk pengerjaan untuk melanjutkan soal ini, yakni nih di sini saya tulis di sini ya. F P, ya kita pakai P, FP dulu. FP sama dengan, harusnya kan ini, harusnya itu kan 2x kuadrat 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3. Berhubung x nya itu sudah x sama dengan P kurangi 3, maka di sini adalah 2 dalam kurung P dikurangi 3 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung P dikurangi 3 dalam kurung dikurangi 3. Oke, dari sini saya pelan. Tahu ya? Nah, oke. Kenapa? Karena ini FP, maka isinya di sini juga P itu. Kalau tadi fx tambah 3 maka isinya x. Makanya kita pakai bantuan permisalan. Maka sama dengan P dikurangi 3 dikuadratin jadinya adalah 2 dalam kurung P kuadrat dikurangi 2 kali negatif 3 kali P, negatif 6P, negatif 3 dikuadratin positif 9. Ini dikalikan negatif 4P, negatif 4 kali negatif 3 positif 12. Ini dikurangi 3. Yuk, hasilnya adalah 2 ini dikalikan 2P kuadrat negatif 12P positif 18 negatif 4P ditambah 12 dikurangi 3. Nah, dari sini kalian hitung yang sama, maksudnya yang sama itu yang mempunyai variabel yang sama. Semisal 2P kuadrat sama P kuadrat ada lagi? Tidak ada, berarti jawabannya adalah 2P kuadrat. Negatif 12P dikurangi 4P sama-sama punya P, jadinya adalah negatif 16P. 18 tambah 12 30 dikurangi 3 27. Nah, ini kan FP. Yang ditanyakan kan fx toh, yang ditanyakan fx ini, karena ini fx, ini salah nulis. Yang ditanyakan fx karena tipe luar. Maka ini bisa aja itu tulis fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 16x ditambah 27. Oke.
Ini tadi fx, sorry, soalnya mencari fx karena tipe luar. Ya, itu. Yuk kita coba soal berikutnya. Yang penting ada permisalan. Oke, kita masuk pada tipe luar juga. Kalau tadi tipe dalam 2, kali ini saya kasih soal juga tipe luar 2. Dan penyelesaiannya gimana? Biar nambah. Oke. Tentukan fx. Tentukan fx jika f OGX, f kan di luar. F OGX sama dengan 4x tambah 6 dan gx 2x tambah 5. Oke. Cara paling cepat, kita langsung misal aja deh. Ya. Misal toh, misalkan ini kan gx ya, gx sama dengan 2x ditambah 5. Kita minta bantuan p tolong p sama dengan 2x tambah 5. Maka ininya biarkan x nya sendiri, maka jadinya p dikurangi 5 karena positif 5 beda sini ya, 2x terus x sama dengan setengah p dikurangi 5. Boleh p kurangi 5 bagi 2, boleh setengah, boleh, terserah. Oke, ini permisalannya. Kita tulis misalkan dulu. Kita mencoba pakai cara seperti di luar cara yang nomor 3 tadi. Nah, untuk f OGX sama dengan 4x tambah 6, maka saya tulis ini f OGX sama dengan 4x tambah 6. F OGX itu kan sama aja dengan f dalam kurung gx sama dengan 4x tambah 6, dan gx ini kan sama, kita misalkan dengan p, maka ini adalah f dalam kurung p, maka sama dengan x nya ini kita ganti ini 4 dikali setengah dalam kurung p dikurangi 5 ditambah 6, maka fp sama dengan 4 dikali setengah jadinya 2, P dikurangi 5 tambah 6. 2 kali P 2P, 2 kali negatif 5 negatif 10 ditambah 6. Nah ini adalah FP. Karena yang dicari Fx, maka P aja diganti X, gitu aja. Fx sama dengan 2X dikurang negatif 10 tambah 6 negatif 4. Nah yang ini berarti wis gitu. Mudahan yang ini ya daripada yang tadi. Iyalah. Intinya apa? Intinya untuk tipe luar itu kita misalkan aja. Gx sama dengan 2x tambah 5 ya. Gx nya kita misalkan Gx itu sama dengan P, itu aja. Nah ini misal Gx sama dengan P toh. Nah, gimana caranya X nya itu sendiri? Nah ketemulah X sama dengan setengah P kurang 5, dimasukkan seperti ini. Oke? Kalau nggak tahu catat aja. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video berikutnya. Dan jangan lupa di fungsi komposisi ini di part 3 nanti akan kita bahas tentang fungsi inverse dengan cara-cara praktis dan sistematis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.